suka tapi tidak disuka oleh para pro player dan ternyata Morph HBD. rotasi mereka bakal diganggu oleh permainan dan spot yang sudah ditempatin oleh tim Aura dan cukup banyak tim ada di sekitar sana. Ada 3 tim yang mengepung Morph saat ini kalau kita perhatikan di minimapnya. Betul, di mana Aura tadi nggak nembak. Yap. Aura tuh ngeperan doang, yang nembak dari belakang. Tim nomor 7 dan juga tim-tim lainnya yang berada di low ground. Tampaknya dari Aura masih bermain dengan sangat tenang, masih mengumpet aja kalian tidak mau membuka posisi mereka. Morph tahu nggak ya ada Aura? Karena mereka tampaknya tuh kayak muter-muter aja, Yap. mencari informasi kayak kayaknya ada orang, tapi gue nggak yakin ada orang. Bener, kayak mencium bau-bau yang tidak asik nih di bagian high ground tapi kok ragu gitu loh. Ini berarti kalau lu pakai headset ya, lu bukan taruh di kuping, taruh di hidung. Baunya masih samar-samar ya. Iya kayak ada bau-bau orang nih, bukan denger step. Karena bener-bener silent move banget yang dilakukan sama Aura. Mereka hanya menahan posisi mereka di bagian perbukitan ini. Kalau kita lihat ya posisinya Morph sekarang sebenarnya udah enak. Ke cover dari arah high ground dan mereka punya sedikit mini compound juga yang ada di area lower ground arah mereka. Jadi cukup nyaman. Tapi kalau misalkan mereka lengah sedikit, Aura bisa mendapatkan keuntungan. Satu dikenok aja dari Morph itu bisa ngebuat Aura udah mulai nguasain lagi teritorial ini. Betul, apalagi kalau ada tim yang nabrakin Morph dalam kondisi kacau balau, Aura datang membersihkan semuanya. Bisa aja, itu bisa. Ya. Tapi balik lagi, bisa tapi mungkin terjadi ya kecil. Iya. Karena ini area yang tinggi banget dan sekarang Morph juga meng-clearing. Jaden. Jaden membuka tembakan akhirnya. Menumbangkan 2 pemain. Morph, Jaxi dan juga satu lagi. Langsung di-secure poinnya. Tumbang. Tinggal 2 lawan 2 kali ini dari oh my god, Jaden dapat headshot yang sangat baik ke arah seorang Zai, bakal langsung nge-proning tapi NFT mengganggu tim Aura kali ini yang mungkin terlihat dengan sangat jelas dari sisi bawah. Rosa seorang diri bakal coba menahan gempuran dan NFT bakal men-secure kill ke arah seorang Jaden. Yes, ketika omongan Wolfie menjadi sebuah jinx, ketika Wolfie bilang akan ada third party, ternyata beneran ada third party yang datang. NFT mengganggu pertarungan antara Aura dan juga Morph team, sama-sama dirugikan di mana Rosas yang tersisa sendiri, sementara Morph kehilangan 1 player mereka karena tadi siapa tadi yang nggak ke-revive? Frenzy yang tidak ter-revive. Kita bakal dari Rosas bakal 1 lawan 3, spray down ke arah nomor si dapatin 1 kepala. Seorang nomor si bakal bertahan sendirian, bakal tembak lagi dan ternyata Rosas hampir membalikkan keadaan tapi ternyata hampir itu tidak cukup. Betul, dibutuhkan suatu hal yang pasti untuk mengamankan daerah dari Rosas tadi. Tapi sayang sekali Aura setelah tampil sangat dominan di match pertama Irengel waktu menghadapi tim-tim dari negara lain, kali ini sedikit terseok ketika bermain di PMPL Indonesia season yang kedua. Dan Dranix, pemain mereka, Crescent sudah terjebak dan untungnya dia punya medkit, langsung full begitu aja dengan menelan laptop yang ada di backpack dia barusan. Iya, ini ngeselin sih. Dari atas ke atas, ke bawah ke atas. Wah, bete banget. Semua tim yang udah pengen ke bawah nih, ancang-ancang nih, pindah balik ke bukit. Lovre sih, tadi kan dia nerobos tengah tuh. Iya. Lovre nerobos tengah buat ke selatan, tiba-tiba ke atas lagi. Kebayang udah dak-dikduk gitu lewat kan. Udah, sampai bawah, kosong. Dek ke atas, aduh. Tapi kita bakal kayak dari tim Dranix mulai berperang juga dengan tim Onyx, tembak-tembakan jarak jauh saling menghadang untuk masuk ke dalam circle di mana sementara Dranix memiliki tempat yang lebih enak, tapi Onyx dengan posisi mereka dan juga positioning mereka yang sangat rapi menyebar, mereka bisa pelan-pelan mempressure ke arah tim Dranix yang memiliki high ground. Betul sekali. Ini tinggal mengamankan daerah yang udah mereka kuasain aja. Toh kalau kita lihat dari Onyx mereka punya vehicles, dari Dranix punya vehicles, tapi granat yang sangat on point tadi bots tumbang begitu saja. Onyx berhasil menargetkan 1 pemain ke arah Dranix dan kali ini KP akan langsung flank menuju ke arah bagian kanan. 2 setup smoke sudah mulai dikeluarkan. KP juga bakal mendapat bantuan ternyata. Ada sedikit body system yang sudah mulai dilakukan oleh Onyx. Mereka bergerak pelanan, pasti tidak ingin miscom, jangan sampai ke pick off dari arah lain. Dan mobil yang sudah mulai digerakkan juga Ucup melakukan backup fire, namun ternyata flank yang agak jauh akan segera dilakukan. Ada follow up lagi. Pemain Onyx yang menahan di belakang kali ini sudah mulai berkumpul kembali. Betul, kita bakal dari tim Onyx tampaknya sudah berhasil untuk nge-revive juga di mana kali ini seorang bots bakal langsung nge-prone juga menghindari tembakan panas, tapi Cryzen tampaknya sudah terlihat juga oleh seorang Ken bakal tembak dan bots bakal mendapatkan seorang Ken di-tradingkan aja, tapi Cryzen bakal tumbang juga dari jarak jauh. CS dengan 1 Tom Gun-nya bakal nembak dan kali ini tampaknya Cryzen tertumbangkan. Di lain sisi tim-tim lain sudah mulai berperang juga, tapi sudah ada Lovre join the fight melawan tim Dranix kali ini. Betul sekali. Onyx lagi gelimpungan, lagi terkenok, bahkan hanya menyisakan Chess seorang saja. Granatnya cukup baik, tapi sepertinya Lovre bakal mengganggu party antara Dranix dan juga Onyx. Siren sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi kali ini bakal ada close combat. Tokyo Zora kalah close combat, padahal HP-nya dia sungguh perfect dari 100% HP bar. Untungnya masih ada pergerakan backup yang baik dari pemain Lovre yang lainnya. Lovre berhasil survive, point kill kembali dikumpulkan dan Onyx menyisakan 2 player mereka. Dranix juga masih bertahan, sementara KP masih berada di bagian yang cukup nyaman, namun sepertinya Chess last man standing dari Dranix dia bakal langsung cabut. Betul, dan apakah di perbukitan sudah ada fight juga antara tim Morph dan juga RFT dan Mas Gaga hampir tertumbangkan. Di belakang ada seorang Vial lagi berusaha mempertahankan posisi placement point dia, sementara dia dapat 1 placement point
dan dia bakal berusaha untuk mengamankan lebih banyak poin lagi. Betul sekali. Dan Circle yang tadi sudah mulai mengecil kembali. Plus sekarang ternyata tanpa disadari, saking intense fight yang terjadi. Gue nggak sadar kalau sekarang Blue Zone keempat udah bergerak. Emang iya? Nggak kerasa ya? Nggak berasa banget, men. Karena emang dari tadi ya, itu rusuh banget dari semua fight yang kita bakal dari Mas Gaga bakal coba untuk ngebutain pergerakan dari Team Morph dengan smoke yang dilempar ke arah musuhnya. Yap, tapi ada Itu- granat tadi. Betul, dari Hans Floyd bakal juga mentumbangkan seorang Picasso. Tampaknya dari BFD dengan 3 anggota yang masih hidup. Mereka lagi berjuang untuk mempertahankan posisi mereka. Ini adalah hari terakhir mereka bermain. Betul. Pasti mereka pengen mengumpulkan poin-poin yang maksimal juga. Dan mengingat, Lovre di game pertama menggila. Di game kedua ada ciri-ciri menggila lagi nih. Kalau di minggu-minggu awal sama di pertengahan minggu tuh kayak Bonafide masih mikir, kita main aman, kita main santai. Kalau ini di otaknya udah kayak poin. Di minggu terakhir keluar kata-kata lagi. Apa? Jangan sampai King Kong ini mengamuk. Oh, yoi. Keluar Gua lagi kangen kata-katanya. banget, men, sama kata-kata itu. Karena sekarang kan hashtagnya Bonafide berubah ya. One banana, one Bonafide. Betul, berubah Betul, ya. Berubah. Sudah tidak, jangan sampai King Kong ini ngamuk. Berarti mereka sekarang pengen mengontrol emosi, Betul. bermain dengan tenang, jangan mengamuk gitu kan. Betul. Tapi tampaknya Kak, minggu ini Harus ngamuk. harus ngamuk. Apapun alasannya harus mengamuk kali ini ya. Yap, dan RRQ juga gue lihat sekarang performnya mereka untuk hari ini mereka lebih better dibandingkan di hari pertama kemarin. Betul, dimana kemarin bisa dibilang mereka memang ada beberapa game yang cukup konsisten, Hah? tapi ada beberapa game juga yang tusunnya parah banget. Ya, tapi setengahnya kemarin menutup hari dengan sangat baik kan. Mereka dapat WWCD dengan 10 kill juga. Tapi sepertinya kita harus balik lagi menuju ke arah game karena Morph sudah berhadapan dengan tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, kali ini Peko bakal langsung menuju ke bagian paling depan. Zai berusaha untuk menyelamatkan tapi terkontrol. Ada free shoot dari Peko, masih belum bisa menumbangkan Zai dan ternyata tidak dapat player. Mobil pun jadi ledakan yang sangat baik memulangkan satu player plus membuat kenok satu player dari Morph Team. Betul, tapi tampaknya dari tim Morph lainnya harusnya mulai memberikan backup juga. Tapi kita bakal lihat tim RRQ lagi berusaha untuk meng-clear area-area ujung circle-nya. 8 kill sudah masuk ke tim Morph, tapi hanya Jaxi seorang diri yang bertahan hidup untuk sementara waktu ini dan belum masuk ke arah zona. Betul, masih kepotong rotasi mereka di mana tim RRQ juga sudah cukup nyaman posisinya di bagian dalam dari zonanya. Ozora juga sudah mulai berhasil mendapatkan last man standing dari Dranix. Harus puas di urutan ke-12 kali ini, sementara Drone bakal maju untuk melakukan looting ke arah mayat Morph. 2 player yang sudah berhasil mereka amankan, tapi di sisi yang lain Bigetron juga sedang melakukan fight. Bahkan RRQ sudah mendapatkan kontestan yang baru. Ada NFT yang bakal datang menuju ke arah mereka. 2-1. Ternyata 2-1 berhasil melakukan backstep dan mengambil KP sebagai last man standing dari tim Onyx. Iya, tampaknya di semua sisi map terjadi peperangan yang luar biasa besar. Baru circle kelima, tinggal 28 orang Ini yang masih alive. akan kelar di circle ke-6 menurut gue. Iya. Circle 6 atau circle 7. Feeling gue juga sama, entah pakai Morph juga bakal tereliminasi, tapi dengan membawa jumlah 8 kill ke arah lobby, ini membiarkan mereka dengan 9 poin. Jumlah poin yang menurut gue luar biasa besar banget. Yes, betul sekali. Mereka mendapatkan poin yang cukup nyaman untuk membuat mereka sedikit mendekatkan ke prize pool mingguannya. Betul, kali ini dari tim Morph ya perlu menstabilkan permainan mereka kalau mereka pengen dapetin placement nomor 1 untuk minggu ini dan Yap. juga mungkin mensecure posisi nomor 3, mengingat awalnya lagi tusun nih. Betul. Ini kesempatan Morph banget untuk dapetin puncak atau top 3 kali ini ya. Oke, dan 6-9 sepertinya sudah mulai pupus harapannya karena tiba-tiba ada satu backstep yang berhasil mendapatkan VL sebagai last man standingnya tadi. Satu tim sudah mulai hilang dan tinggal 7 di circle yang kelima. Iya, ini udah gila banget sih dari semua tim benar-benar bermain dengan all out banget. Di minggu-minggu pertama atau minggu kedua ya, bisa dibilang mereka bermain dengan sangat tenang. Minggu ke-6, nggak ada main tenang. Nggak ada yang tenang-tenang, pokoknya apapun yang dilihat babat habis. Kalau di bola ada namanya kick and rush. Yap. Kalau di PUBG ada knock and rush. Yoi, knock and rush atau knock and point. Iya. Knock and point. Oh, wait, Hans for you di tapping sama Voldemort. Wah, main RRQ juga legit banget 5 kill. Untuk di sisa-sisa ada 22 player yang masih alive. Betul. 2 pemain dari Bonafide sudah mulai terspot oleh tim RRQ. Kali ini ada smoke setup terlebih dahulu yang bakal dilakukan. Dan backup fire yang baik. Dengan kontrol DP-nya tadi berhasil menjadikan Voldemort. Tapi sepertinya Peko, HP bar-nya cukup low. Satu orang berada di bagian pohon dan sudah tersandwich, digunting oleh Bonafide. Betul, tampaknya peperangan di ujung circle bakal berdarah karena kedua tim akan saling menumbangkan. Rewind orang terakhir dari tim Bonafide akan bertahan, bakal spread down dengan UMP. Satu lawan satu ya? Satu lawan Oh, satu lawan dua. Satu lawan dua, tapi kita bakal lihat dari Rewind bakal coba untuk ngepulangkan seorang dari Peko. Zulhak akan merangkak, mungkin akan coba ngebait, tapi Drone sudah di-push. menge-flank dari sisi belakang. Rewind dengan Uzinya akan coba bertahan seorang diri Mildway, bakal coba untuk nge-lock ke arah seorang Rewind, orang terakhir dari tim Bonafide. Bye-bye, ini bye-bye buat Bonafide sih harusnya.
Yap, tersandwichnya parah banget. Ini udah bukan gunting lagi, ini digunting sama ditimpuk batu cuy. Iya. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ini udah gunting batu kertas benar-benar ya. Yoi. Ditimpuk batu, digunting, digampar. Wah, udah susah banget itu buat selamatnya. Digunting, ditimpuk batu, terus diumpetin pakai kertas. Wah, udah nggak bakal Ditiban, selamat. udah habis sudah. Hilang tiba-tiba bonafide-nya. Mereka harus bekerja lebih keras lagi dan tiba-tiba tinggal 5 tim. 16 yang masih live, tinggal sisa 5 tim. Ini mungkin ya kalau masuk kategori nominasi, ini adalah game paling barbar. Ini kalau RRQ Chicken, mereka bisa ngebalap poinnya Morp loh. Langsung ya? Iya, Kalau karena Chicken, kan jumlah iya. killnya pasti bertambah. Betul, kalau Chicken ya, kalau Yap. Chicken. Baik lagi dan perlu diingat juga bahwa memang top 3 ini tidak mendapatkan hadiah apapun. Betul. Tapi Pride dibawa oleh semua tim. Yes, dan Lovre kalau mereka mau aman, setidaknya mereka harus mengamankan minimal 460 poin untuk hari ini. Alter Ego hari ini nggak main kan? Nggak main. EVOS nggak main, berarti kalau dia minimal masuk top 10 aja. Top 10 aja hari ini. Ya, 460 pokoknya menurut Iya. gue udah aman. Harusnya udah nggak bakal kekejar. Buat Lovre Kings ya. Iya betul, kalaupun kekejar itu paling di peringkat 16 berarti. Betul. Nggak akan terlalu jauh. 460 poin, apakah Lovre bisa? Ini mission yang tidak impossible ya. Mission possible. Mission possible tentunya buat Lovre, cuma kerja kerasnya harus lebih keras dibandingkan minggu-minggu yang sebelumnya. Betul. Tapi fight masih terus terjadi ternyata dan semua tim yang tersisa masuk ke dalam lingkaran yang ke-6. Granat dari Luxi berhasil menjatuhkan satu pemain dari 21 Esports. Drake sudah mulai tumbang dan akan langsung dipulangkan karena ada satu commit fire dan juga satu granat yang dilempar. Picasso juga sudah mulai terspot dan Luxi berhasil mendapatkan pemain dari tim victim. Bigetron menghadapi dua tim secara bersamaan. Di belah dua langsung ya. Betul. Dari 21 dan juga tim victim, tapi tampaknya dari tim BTR bakal coba untuk dibantu juga oleh tim RRQ saling menumbangkan tim 21, tapi aneh dengan tembakannya luar biasa, merupakan satu korban lagi. Tapi kita bakal lihat kali ini fight di seluruh bagian map, saling menumbangkan, saling memukul mundur lawan-lawan mereka. Dan tampaknya dari tim BTR berhasil memulangkan tim 21 ke arah lobby. Men, fight belah duren yang bagus banget tadi dari Bigetron berhasil melakukan kontrol area ke victim, kontrol area ke-21 dan kali ini tinggal 4 tim yang tersisa, bahkan Lovre walaupun menyisakan 1 orang saja tapi mereka bisa bertahan, bahkan mereka sudah mengumpulkan 8 poin kill. Betul, tampak kita bakal lihat kali ini dari tim victim dan juga tim Lovre pengen ngumpet aja, pengen membiarkan tim RRQ dan juga tim BTR saling beradu sebelum mereka harus maju ke circle, karena mereka tinggal berdua dan juga tinggal sendirian. Granat Lemparan Luxi, bom lagi dari dua. Luxi ke arah Maltway, menumbangkan Voldemort. Bom-bom lanjutan dilontarkan juga. Maltway bakal harus healing dan healing secepatnya kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari Microboy bakal tertumbangkan oleh seorang dari Peko, tapi cukupkah waktu untuk mereka bertahan karena BTR sudah mulai maju mencari kill-kill tambahan. Gila men, nutup angle itu bagus banget dan ternyata Luxi cukup barbar, dia bakal menunjukkan vehicles-nya ke arah tim RRQ. Gue sampai belibet mau ngomong apa dan ternyata masih ada drone yang bisa mengontrol fight antara RRQ dan juga tim Bigetron. Tapi tampaknya tidak dibiarkan. Ini Hans Dengan lihat. lengah kata Hans, ayo berantem, gua mau cari poin tambahan. Kita bakal terserah Miles, bakal menang one on one-nya. Ini minggu gila banget, isinya one on one semuanya. Dan Hans bakal mencari kill kah kali ini? Dan my tampaknya Dominator sudah keluar juga tim RRQ Ryu. Gila, man. ini game sih gila. Ini seru banget, ini 1-1-3 berarti. Betul, 1-1-3. Apakah anak senja bakal ngopi siang kali ini? Ini Hans paling enak loh posisinya. Kata Hans, Lo terus aja berantem. perang. Lo aja perang. Lo aja perang. Apalagi kalau misalkan Banyu bisa ngambil setidaknya 1 pemain dari tim RRQ. Ada chance buat dia balikin keadaan. Yap, kalau misalkan Banyu punya granat, lempar ke arah Peko yang lagi nge-revive. Duar kena knock 2. Kodok 2, sisa 1. Banyu matiin Maltway, dia matiin Banyu. Betul, Kelar, dia kelar. chicken. Tapi itu adalah skenario terbaik. Betul, itu skenario terbaik yang kita buat barusan. Nggak tahu nih, proposal kita diterima atau tidak. Betul, karena proposal kita dibuatnya buru-buru juga ya. Betul sekali. Limitasi banget untuk ngebuat sebuah proposal dari skema yang bakal terjadi untuk di Erangel kali ini. Erangel pertama untuk di hari kedua, minggu terakhir granat ataupun smoke sudah mulai dilempar menuju ke bagian paling tengah kali ini. Banyu cukup sabar, tidak ada pergerakan sama sekali bahkan dari Maltway. Belum tahu kalau ada Banyu di bagian sana. Masih ketahuan. ternyata kelihatan. Last man standing, Lovre, clutch or no. Tapi kalaupun dia tidak melakukan clutch, setidaknya dia mendapatkan 12 placement point. Minimal, secara dia sendiri gitu kan. Karena Yap. dia bertahan sendirian. Tapi kalau sampai RRQ lengah, dalam kondisi gini, bisa dibalikan keadaannya. Ini harusnya buat RRQ fix. Karena dari Hans, dia nggak punya covering area lagi. Betul, tapi Dia kita udah bakal nggak lihat. ada obstacle lagi. Ya udah, ini hilang. Udah kelar. Yes. Dan anak-anak senja kali ini bakal ngopi siang mendapatkan WWCD mereka di siang-siang hari. Berapa Dengan kill tuh? total kill? 17. 17 kill 17 untuk tim total kill. RRQ. Ngebalap poinnya Morph. Ngebalap ya berarti ya? Ngebalap poinnya Morph. Dan inilah kali ini WWCD kedua pada hari ini. Dan gue gila, gue menanti-nanti sih hari ini ada game apa aja. Yap. Kalau gamenya semuanya kayak gini, gue mau nge-cast 6 game gak apa-apa dah. Gak apa-apa.
Gak apa-apa, tapi satu hal yang paling seru, Flo. Apa? Kita ngeliat Erangel yang ini seru banget ya. Gua jamin 100% last match nanti Bakal lebih Erangel lebih seru daripada Erangel yang pertama untuk hari ini. dari lebih ya.